saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali bertemu dengan saudara sekalian. Saya percaya bahwa saudara ada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan, khususnya pada hari ini kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Engkau yang berbicara bagi setiap kami Tuhan, nyatakan kehendak dan rencana-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku, tema renungan firman pada saat ini adalah janji pemeliharaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam tahun ini bangsa kita dikagetkan dengan sebuah peristiwa yang tidak pernah kita duga sebelumnya, yaitu virus corona. Dan hal ini berimbas pada kondisi ekonomi di bangsa kita. Banyak perusahaan yang tutup, banyak karyawan yang dirumahkan, juga tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan. Tentu saja hal ini membuat umat Tuhan merasa khawatir akan apa yang terjadi pada saat-saat ini. Saudaraku yang terkasih, dalam Matius pasal 14 ayat 16, murid-murid Tuhan Yesus juga pernah mengalami kekhawatiran. Ketika banyak orang datang yang mengikuti Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk memberi makan orang dalam jumlah banyak, yaitu 5.000 orang. Apakah Yesus tidak peduli dengan mereka? Tentu saja Tuhan Yesus sangat peduli dengan mereka. Tetapi Tuhan Yesus ingin melihat bagaimana respon dari murid-murid Tuhan. Saudaraku, jika kita berada dalam posisi murid-murid Tuhan, bagaimana respon kita? Banyak orang-orang yang kelaparan, tidak memiliki persediaan makanan, dan permasalahan mendesak yang harus segera diatasi. Bagaimana mungkin mereka bisa memberi makan 5.000 orang? Saudaraku, murid-murid Tuhan menganggap tidak mungkin, tidak masuk akal untuk bisa memberi makan orang sebanyak itu. Saudara, terkadang kita berpikir, kita juga memiliki pemikiran yang sama seperti murid-murid Tuhan. Kadang kita tidak yakin bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara kita. Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita, apa janji pemeliharaan Tuhan atas kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, Paulus menekankan pemeliharaan Allah atas umatnya adalah pemeliharaan yang sempurna. Allah sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Ia akan memenuhinya di dalam Kristus Yesus. Maksudnya, hanya di dalam persekutuan melalui Yesus Kristus, hidup kita ada di dalam pemeliharaan Allah. Saudaraku, tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Ternyata hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang. Dialah Allah yang memelihara kita. Dialah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Dia akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia akan memelihara kita, setiap umat yang percaya kepadanya. Saudaraku yang terkasih, bagaimana bukti pemeliharaan Tuhan di masa-masa yang sulit? Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-5 disebutkan bahwa di Israel terjadi musim kemarau yang panjang selama 3,5 tahun. Namun kita tahu bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Saudara, kita akan melihat bagaimana bukti pemeliharaan Allah pada masa-masa yang sulit. Yang pertama, Tuhan menyediakan tempat untuk berlindung. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 3, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit agar berlindung dari serangan Raja Ahab. Saat itu saudara, pada masa itu adalah musim kemarau panjang, udara sangat panas, dan tentu saja terjadi krisis air. Di tengah kondisi yang sangat sulit seperti ini, apakah Allah membiarkan Elia menderita? Tentu saja tidak. Justru dalam kondisi yang sangat sulit, Allah menyuruh Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Mengapa Tuhan menyuruh Elia pergi ke tepi sungai Kerit?
karena di tepi sungai Kerit persediaan air sangat banyak, sehingga Elia tidak mengalami kekurangan air. Demikian juga janji Allah yang sama atas kita, umatnya yang percaya, saudara, bahwa ketika kita mengalami kesulitan, carilah Tuhan, karena Dia adalah tempat perlindungan kita. Dia Allah yang sanggup untuk memelihara kita. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 10 dikatakan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Bagaimana bukti pemeliharaan Allah pada masa-masa yang sulit? Yang kedua, saudara, Allah sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Pada musim kemarau panjang yang dihadapi oleh Elia, tidak hanya terjadi kesulitan air, tapi juga kesulitan makanan. Dan Elia saat itu membutuhkan makanan. Tetapi dari mana Elia harus mendapatkan makanan? Saudara, masalah makanan Elia itu bukan menjadi urusan Elia lagi, tetapi menjadi urusan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mencukupkan kebutuhan Elia itu sungguh sangat ajaib. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 4 dikatakan, Tuhan memakai burung gagak untuk menyediakan makanan bagi Elia. Saudaraku, pemeliharaan Tuhan yang sama juga berlaku atas kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudaraku yang terkasih, Tuhan katakan bahwa hidup kita jauh lebih berharga daripada makanan dan pakaian. Sebab itu mengapa kita harus khawatir akan semua yang terjadi dalam hidup kita? Satu hal yang Tuhan rindukan, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang terkasih, hubungan kita dengan Tuhan itu jauh lebih penting dari apapun yang kita butuhkan. Ketika kita lebih dekat dengan Tuhan, maka kebutuhan jasmani kita akan menjadi tanggung jawab Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudaraku yang terkasih, apa bukti pemeliharaan Tuhan di masa yang sulit? Yang ketiga, Tuhan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 6 dikatakan, Allah menolong Elia dengan cara yang ajaib, yaitu melalui burung gagak yang membawa roti dan daging setiap pagi dan petang. Saudaraku, ada sesuatu yang menarik dengan burung gagak. Burung gagak adalah salah satu jenis burung pemakan daging. Tapi justru sekarang, saudara, burung gagak membawa daging untuk dimakan oleh Elia. Saudara, hari ini membuat kita kagum akan cara Tuhan. Bagaimana karya Allah yang tidak bisa diselami. Bagaimana karya Tuhan memelihara kehidupan Elia. Demikian juga karya Allah yang ajaib juga memelihara hidup kita. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, segala hal yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan. Hal ini merupakan proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk membuat hidup kita lebih dekat kepada Tuhan, untuk membuat hidup kita semakin mengandalkan Tuhan, dan membuat hidup kita lebih berserah kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, apapun masalah yang saudaraku pergumulkan saat-saat ini, segala kesulitan ekonomi, segala masalah apapun yang ada di sekitar kita, percayalah bahwa janji pemeliharaan Tuhan berlaku atas kita. Percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup untuk memelihara kita. Dia akan bertanggung jawab untuk memelihara hidup kita. Satu hal yang Tuhan inginkan, saudara, Tuhan merindukan hubungan yang lebih dekat antara kita dengan Tuhan. Dengan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, kita akan bisa merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan dinyatakan atas kita.
kita tidak akan merasa khawatir lagi dengan apa yang menjadi pergumulan kita, karena itu sudah menjadi bagian Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, miliki iman yang teguh dan percayalah akan setiap janji Tuhan. Dan kita percaya bahwa janjinya itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita tutup firman Tuhan saat ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap masalah yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Semuanya itu boleh memproses hidup kami Tuhan, untuk kami lebih mengandalkan Engkau, untuk kami lebih berharap kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, segala hal yang terjadi Tuhan, Engkau mengizinkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Kami percaya dan kami tetap memiliki iman yang teguh bahwa Engkau Allah yang berkarya dalam hidup kami. Engkau sanggup menyediakan apa yang kami butuhkan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami rindu untuk semakin mempererat hubungan kami dengan Engkau, karena disitulah kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami percaya Tuhan, janji-Mu pasti akan tergenapi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dimanapun saudaraku berada dan apapun masalah yang saudaraku alami, percayalah bahwa Yesus yang akan menjadi jawaban bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Yesus jawaban